memperingati kematian Tuhan, mengenang kematian Tuhan. Sebab itu mari kita dengan sungguh-sungguh hati kita akan fokus untuk ibadah kita pada sore hari ini supaya Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan memimpin, berkarya, bahkan mengurapi setiap kita. Kita pulang dengan tidak dengan hati yang kosong, tapi penuh dengan sukacita. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita serahkan ibadah ini dalam tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Yesus. Hati kami pada sore hari ini berlimpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau baik, bahkan sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami, hingga kami saat ini boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Tidak lain kami rindu untuk memuji dan muliakan Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami rindu Tuhan senantiasa Engkau menjamah hati kami ya Tuhan. Bahkan kami rindu supaya Engkau kiranya hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kiranya Engkau mau tolong setiap kami yang ada Tuhan, supaya kiranya kami boleh Tuhan Yesus, oh haleluya, membawa hati kami benar-benar terfokus kepada Engkau ya Tuhan. Engkau mau urapi ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Baik kami, baik Tuhan kami sebagai WL Singer, bahkan musik yang ada. Engkau mau satukan hati kami semua, supaya kiranya kami boleh merupakan menjadikan satu ibadah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami yang ada, baik jemaat yang ada, untuk menjadi, oh Tuhan haleluya, Engkau mau layakan kami Tuhan, untuk kami memuji dan muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, permulaan gak selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah dan memuliakan Engkau. Terima kasih, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, mari kita mulai kita menyembah Tuhan. Kita mulai siapkan hati kita, siapkan pikiran kita ya. Ya, kita akan tetap menyanyi satu pujian, dimuliakan, dimuliakan.
Tuhan. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Engkau sungguh mulia. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau penebus makasih. Engkau yang sudah rela mati di salib untuk menebus dosa kami umat manusia. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang mulia. Oh, Kyos. Terima kasih. Glory, hallelujah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau jamah kami Tuhan. Kau jamah kami dengan kuasa roh. Terima kasih Yesus. Karena Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Sore hari ini kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami. Bila kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih, karena kebaikan-Mu, karena Engkau yang telah menebus kami Tuhan dan menyelamatkan kami. Sebab itu kami akan rindu untuk memuliakan Engkau sore hari ini. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami siap untuk menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah menyembah Engkau. Amin. Kami berdiri. Mari kita dengarkan satu pujian. Dia mati bagiku. Ya, kami sudah mati bagi Terima
Yesus yang telah menyelamatkan kita tercurah di atas kayu salib. Amin. Dan kuasanya dihancurkan. Amin. Sebab kuasa iblis mengganggu kita akan hancur lagi dari tempat ini. Oleh darah mengenang kematian Tuhan. Darah Tuhan sudah tercurah di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Kita di sini bukan hanya sekedar untuk kita hadir, kita rutinitas untuk beribadah Rabu Sabtu, tetapi di hati kita ini hanya ingin cuma hadir, tetapi tidak
nyatakan, kita yakini bahwa kuasa Tuhan, darah Tuhan yang telah menyucikan kita akan terus. Saat ini kita akan mendengar firman Allah. Firman Allah akan mengubahkan hati kita. Firman Allah yang menyucikan. Firman Allah yang akan menuntun jalan depan kita. Mari kita nyanyi satu pujian sukacita Tuhan. Amin. Haleluya.
suci berkat Tuhan. Lebih Tuhan kami berkata bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan segala pujian apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi sebuah yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau boleh curahkan Tuhan, sucikan hati pikiran kami masing-masing Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran. Berikan Tuhan akal dan hikmat dari surga Tuhan. Apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Ampuni sekali lagi Tuhan dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Ya, shalom. Saya pakai mic atau enggak pakai mic? Shalom. Pakai mic aja ya. Oke. Ya, kita puji Tuhan telah memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Terlebih sekarang ini disebutnya itu Minggu Suci, atau ada orang menyebutnya istilahnya Pekan Paskah. Jadi kita harus belajar mengetahui tahapan-tahapan kenapa disebut Pekan Paskah, kenapa disebut Jumat Agung ya. Jadi pertama-tama kita akan mengawali di Kamis Suci atau Kamis Putih ya. Jadi Kamis Putih itu adalah Tuhan Yesus melakukan perjamuan yang terakhir. Nah setelah itu Jumat Agung. Kemarin kita melayani. Nah ini sudah saya rasakan ini lansia-lansia ini mulai hidup melayani. Ya. Kiranya di JIG Stockholm ini menjadi starter mulai waktu itu melayani di sana itu akan terus ya. Tapi sekali lagi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk waduh berarti misi-misi JIG Stockholm ini sudah luar biasa, bukan. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus dengan kemuliaan Tuhan. Nah, setelah Jumat Agung masuk di hari Sabtu Suci. Dan ini yang kadang dilupakan sama orang-orang Kristen ini dilupakan. Ada Kamis, Jumat, dan Sabtunya yang dilupakan. Ini sebenarnya hari Sabtu ini untuk memperingati waktu tubuh Tuhan Yesus diletakkan di kubur. Nah ini yang kadang mereka kira-kira mungkin bukan kita misteri ya, bukan ya, sama-sama kita belajar. Saya pun waktu itu terfokusnya ya Kamis Putih, Jumat Agung, sama Paskah, kebangkitan itu aja. Kita melupakan di hari Sabtunya ini. Itu harus kita akui. Sama nanti saya akan coba belajar juga. Kemarin juga sudah saya sampaikan di gereja El Shaddai, tapi ini kemarin yang itu sebagian. Yang moga-moga nanti ini juga saya cerahkan. Tapi sekali lagi bukan untuk menggurui atau untuk pinter-pinteran. Saya sendiri baca juga kaget. Waduh, maknanya kematian Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Ya kembali lagi, Sabtu ini juga memperingati yang mereka kadang melupakan. Sabtu ini untuk memperingati waktu tubuh Kristus ditaruh di kubur. Jadi mengapa disebut pekan kudus atau pekan suci, atau mereka bisa ngomong pekan Paskah, karena ada tahapan-tahapan seperti itu. Jangan dilewatkan ya, terlebih momennya untuk besok itu kebangkitan. Nah, kita biar memahami sama. Sekarang kita akan membahas tentang kematian Tuhan Yesus. Yang dipikirkan orang mungkin hanya waduh Tuhan Yesus dicambuk, ya, disiksa, dipaku di kayu salib, ya sampai ditusuk tubuhnya. Itu hanya penyiksaan aja. Tapi yang kita lupakan tujuan kekal Allah. Sampai-sampai saya karena kata-kata ini akhirnya saya pasang di satu status WA sama Facebook. Yang ini yang dilupakan. Tujuan kekal Allah yang kita lupakan. Apa tujuannya? Ya nanti kita belajar sama-sama. Kita jangan hanya terfokus karena penyiksaan. Setelah itu sampai berdarah-darah, masih kurang ditaruh mahkota duri, yang akhirnya bukan satu rutinitas perayaan kematian yang akhir-akhir ini kita rasakan sepertinya ya biasa-biasa aja. Malah yang difokuskan kekristenan adalah pesta Natal. Kadang orang-orang bisa ngomong kok kualik gitu. Sebenarnya ini kan turunnya anugerah buat orang-orang Kristen ya. Kok yang dirayakan malah Natal? Ya tapi ini kita tidak mau menghakimi, tapi benar-benar
ayo ini loh kita rasakan, bukan masalah kekeliruan, sudah benar. Sekarang banyak ditanyakan tentang kematian Tuhan Yesus untuk apa? Menembus dosa, menyelamatkan, memberikan kasih yang sempurna, tapi melupakan tujuannya kekal Allah itu untuk apa? Jadi ini yang kadang bikin saya, kok bisa ya? Oh ternyata ada tujuan. Ya kita akan belajar bersama-sama. Tak buka KPA ini dulu ya, karena kita sama-sama belajar. Kita akan baca dulu untuk mengenang kok ada namanya Sabtu Sepi, pekan Paskah ini kok ada hari Sabtunya. Ya ini di Roma 6 ayat 5 saya akan bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat ini yang mendukung tentang kenapa ada hari Sabtu Suci, yang kita lebih kenal dengan pekan Paskah. Jadi kita jangan lupakan hari Sabtu ini tentang tubuh Tuhan Yesus yang telah meninggal di dalam kubur. Itu juga harus diperingati. Jangan hanya cuma perjamuan yang terakhir di Kamis, ya, terus kebangkitannya di hari Minggu, jangan lupakan di hari Sabtu. Nah ini tadi saya akan kembali ke kenapa tujuan kematian yang sekarang malah diomongkan kan. Tujuan kematian Tuhan Yesus itu untuk apa? Gitu. Yang kita lupakan itu tujuan kekal Allah. Yang kita lupakan ini tentang pengorbanan yang mungkin fisik ya sudah, kita nggak usah cerita ya. Ini satu kejadian yang benar-benar terjadi. Nah ini saya pernah melihat juga, tapi waktu itu nggak begitu tertarik tentang ya itu tadi, karena kita dibawa ke perayaan ini yang lebih utama adalah Natal. Ada satu film namanya The Passion. The Passion ini ada seorang aktor ya, ini mungkin ada Kak Rosso sudah pernah lihat ya. Ada seorang aktor yang memperagakan harus sama. Dia harus memperagakan tentang dicambuk, dia harus memikul salib yang benar-benar berupa salib yang berat. Nah ini makna Paskah ini dirasakan benar, dan ini memberikan dampak yang luar biasa. Nah ceritanya seperti ini. Waktu ada action tentang pencambukan Tuhan Yesus, ya namanya aktor harus memperagakan yang persis banget dong, ya betul ya. Akhirnya ini dia merasa wah ini aku dicambuk, cambuknya itu juga pakai beneran cambuk bener gitu loh. Ya akhirnya untuk melindungi sang aktor ini dipasang namanya papan ya betul ya, dipasang namanya papan. Ini real cerita ini saya baca bener ini, dan dari cerita ini nanti ada mujizat yang akhirnya diperagakan tentang dicambuk. Otomatis manusia normal ya, betul ya, kucing dikasih papan bagian yang mau dicambuk, namanya manusia bisa merusut enggak? Nah betul ya, namanya manusia pasti bisa merusut. Akhirnya yang memperagakan yang bagian untuk tentara Roma ini mau nyambuk, akhirnya benar terjadi merusut, kena bagian yang tidak dilindungi oleh papan. Wes gulung komeng, bener nggak? Yang akhirnya sebagai manusia gulung ya yang ini, yang manusia yang saat ini kita ketahui mek loro ya lumayan ya, bisa marah dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sama ini terjadi, benar-benar terjadi di aktor itu. Dia marah kepada yang memperagakan tentara Roma, dia marah-marah. Dan dia akhirnya setelah dia marah-marah, dia akhirnya sadar. Aktor ini sadar, wah aku loh main loro kayak gini. Sedang Tuhan Yesus berkali-kali, bertubi-tubi tanpa dilindungi papan. Waktu itu papannya, katanya cerita ini tebelnya 3 cm, aman ya sebenarnya. Nah tapi merusut tadi. Nah itu yang pertama, yang akhirnya sang aktor ini merasakan, waduh pengorbanan Tuhan Yesus ini luar biasa. Terlebih lagi, aku kena didik, seumpamanya orang itu sudah marah-marah, sudah merasa kurang ajar, kok gak pas menunjukmu ya, betul ya, seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus memaafkan, malah dia berdoa buat orang yang mencambuknya. Itu yang pertama. Dan kisah nyata ini juga dialami aktor-aktor yang lain. Pasukan Roma ini ternyata yang memperagakan adalah agama seberang. Setelah dia mencambuk aktor yang memerankan Tuhan Yesus, dia merasa
kekeliruan yang sangat luar biasa. Nah, ini agama lain yang akhirnya dia bisa tobat dan mengenal Tuhan Yesus. Ini cerita, ini benar-benar bukan karangan. Jadi ini benar-benar nyata. Jadi orang ini bisa langsung mengenal Yesus. Kok bisa ya Tuhanmu seperti ini? Pas dicambuk kayak sakit seperti ini, malah diceritakan dia memaafkan, mendoakan, bahkan memberkati. Nah, luar biasa. Ini cerita yang saya ceritakan ini benar-benar real apa adanya. Bisa nanti saya sharekan tentang cerita ini. Nah, sekali lagi kembali ke kita ini. Kesenggol dikit itu sudah kayak ngomong, ya kan? Yang dilupakan lagi, yang tadi kita ngomongkan tentang tujuan kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk tadi menyelamatkan, menebus dosa, memberikan kasih yang sempurna banyak. Yang dilupakan adalah satu, pengorbanan rohani. Perasaannya Tuhan Yesus ini loh yang kita nggak bisa tahu. Betul ya, orang kehilangan, mungkin kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan mungkin papa mama, kita nggak ngerti loh perasaan mereka itu. Ya, apalagi ditinggal mungkin kekasih, ya mungkin suami yang tercinta, kita bisa ngerti perasaan, nggak bisa. Itu dialami Tuhan Yesus, kita ngerti nggak perasaannya dialami dengan dia menebus dosa manusia yang seperti ini ya. Perasaan ini yang nggak bisa dimengerti oleh kita. Nah, ini kita kembalikan ke setiap kita, terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Sekali lagi di dunia pelayanan, ayo mulai kita dari cerita ini ngerti ini loh, Tuhan Yesus disakiti seperti ini, dia malah memaafkan, mendoakan, bahkan memberkati. Hal pelayanan memang menyakitkan. Saya sendiri pernah mengalami. Ya, ini namanya perasaan. Kita semua punya perasaan, ya, setuju ya? Ya, ditinggal, mungkin dikhianati, dikecewakan, pasti punya. Tuhan Yesus sudah ngalami. Saya pun mau sharing juga. Saya pun pernah ngalami. 4 tahun saya mendukung, saya tidak boleh menyebutkan gereja. Terlebih lagi kalau kita kebaikan kepada seseorang, tidak boleh menyebut nama. Ya, yang saya lebih rindukan itu cukup kita itu diam, tenang. Itu jawabannya kalau kita sakit hati. Itu saya alami sudah. Ya, sampai-sampai ya ini tadi mengenal tentang perasaan yang loro itu, waduh, tak usah ngomong sakitnya di sini, wes itu lebay banget, ya kan? Apalagi memperingati kematian Tuhan Yesus sampai didramakan, seakan-akan dicambuki, ya kan, berdarah-darah, padahal mungkin caos, mungkin tepung, ya ngalami banget itu loh. Tapi sudah pasti wes religion not issue. Ini kekristenan yang lebay. Kamu tidak ada tahu kok tujuannya. Kalau hanya sampai saat ini pun kamu mengenal pengorbanan Tuhan Yesus ini hanya seperti ini, ya maaf kata, bukan saya minteri. Saya pun masih dangkal sekali tentang kenalan Kristen. Tapi ya puji Tuhan, saya ini senangnya membaca. Semua saya baca. Dan ini yang menyentuh hati saya. Ya ini tentang ngomong tentang perasaan kerohanian yang dilupakan, yang mereka lebay dengan menangis-nangis. Waduh, dikasih duri ya, seakan-akan memperagakan. Waduh, dicambuk, sekali cambuk bukan hanya jalan. Saya pun ya pernah dicambuk dulu sama papa saya, nakal saya sama. Tapi ini cambukan yang sekali cambuk kulit daging terlepas, sangat menyakitkan. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib yang seakan-akan dipaku di telapak tangan, yang sebenarnya harusnya pakunya itu di pergelangan tangan. Ini sudah berhubungan dengan nadi, dengan tulang, sudah hancur. Sakitnya harus dibuekin-bikin. Dan kekristenan yang lebay, saya ngomong bukan mau menghakimi. Akhirnya siapa tidak mencucurkan air mata? Siapa nggak mau menghabiskan tisu dengan penderitaan yang seperti itu? Dicambuk dari belakang sampai seperti itu, pasti parah, pasti sedih. Nah, tapi kembali lagi, saya kembalikan lagi kepada pribadi lepas pribadi yang ngomong perasaan. Sakitnya ampun melebihi itu. Saya pernah mengalami. Mungkin bisa dibilang istri saya juga jadi saksi. Mungkin sudah tidak ada ketahanan di situ, nggak betah. Kok betah sih?
membahas tentang pelayanan saya ini, tapi kita tentang membahas tentang ini loh, perasaan Tuhan Yesus ini yang kita lupakan. Ya. Perasaan yang seakan-akan kita terfokus dengan waktu penyiksaan, ya kan? Tapi kita lupa tentang perasaan rohani Tuhan Yesus yang dikecewakan, dikhianati, melihat manusia semakin berdosa ini yang dilupakan. Waktu itu posisi saya mulai dari asal dengan sangat mudah saya tempuh. Saya cuma ini yang saya ingat. Makanya kok dengan mudahnya ya kita ini melayani. Kok dengan mudahnya ya kita diberi kesempatan melayani. Sebenarnya kita semua ini pasti rindu melayani. Sampai saya ngomong, kamu jadi Kristen kalau hanya taat ibadah, baca Alkitab, kolektor, perpuluhan kamu lakukan, kamu nggak melayani, nggak klop. Itu saya hanya diomongi, Wijaya besok pakai jas, jas masih 2-3 bulan beribadah di tempat itu sudah disampeli, Pak Wijaya besok pakai jas ya. Loh, apa om? Jadi asal penerima kamu. Apa begini kan? Apa ya apa welek misalnya? Nggak menarik sama sekali ngomong gak jas, mantenan, ya kan? Saya sempat bergumul, kok gampangnya seperti ini. Akhirnya siapa yang rindu melayani? Gak melalui apa-apa jadi asal penerima tamu, gawe jas, gawe dasi, wede dasi, black dream dasi. Ya, akhirnya saya lakukan ini benar-benar real. Saya lakukan. Ini sekali lagi tentang ngomong tentang perasaan yang kita lupakan, perasaan Tuhan Yesus yang kita fokusnya pasca mus penyiksaan, dicambuk, disalib. Nah ini saya bawa untuk mengenal perasaan. Nanti kembali lagi cerita ini kiranya nanti membawa kita ini lebih lagi melayani. Ternyata benar ya. Seperti ini saya sudah merasakan. Kembali lagi ke cerita, saya sudah siap pakai jas waktu itu. Tidak sempat beli-beli waktu itu. Akhirnya cari apa? Jas mantan biar masih tersimpan. Ya nggak simpan itu bisa tahu kemana. Sing lanang ini sing ono jas sih, pakai dasi. Ya sama seperti pengantin itu sudah. Akhirnya kita diposisikan di depan yang hanya bertujuannya apa? Kerjanya wis pokoknya cukup senyum, shalom, tabat tangan. Enteng. Senang sudah. Pakai jas, pakai itu ya Bu Yai ya. Waduh, Bu Yai mungkin pernah sudah lihat saya pakai jas ya. Tapi saya lebih senang kayak gini-gini, nyantai gitu. Bukan jadi Jokowi maksudnya. Seperti ini lebih nyantai, blusukan yang nanggempol. Ya. Setelah itu saya pakai jas, saya sudah posisi yang ya wis gagah. Semakin melihat melayani, misalnya aku konco lah, kok pakai jas melayani sudah pakai jas dasian, mandi melayani opo asal, sudah keren ya jadi asal wis, itu sudah keren loh. Kita posisi waktu jadi asal itu sudah keren sudah. Senjatanya cuma apa? Shalom, senyum, mantu, selamat pagi, shalom, silakan sudah. Mulai ketamaan diri ini mulai terlihat. Ya ini tentang perasaan, nanti endingnya lihat mampu enggak kita. Ya, akhirnya berjalannya waktu enggak cukup waktu yang lama terjadilah suatu gejolak di gereja saya. Ya, yang akhirnya ya seperti biasalah kita saksikan gereja-gereja akan seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak menghakimi. Akhirnya terpecahlah jadi dua kubu yang harus pro sana, pro sini. Nah ini diadu tentang perasaan. Saya di dalam komunitas, di dalam pertemanan pun saya paling tidak senang ditaruh di posisi tengah. Sulit loh ditaruh posisi tengah itu. Betul deh. Ngeprok A, liru B, sing B. Ngepu B, liru B, sing A. Mumet, ya kan? Dunia pelayan. Ini mengadu tentang perasaan yang kita sudah perjuangkan seperti ini. Nanti endingnya lihat, kita sudah mengenal nggak perasaannya Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita. Endingnya berjalan, saya terfokus ke salah satu gereja yang akhirnya ini berhenti. Akhirnya kita fokus, kita dukung sampai menginjak hampir 4 tahun. Saya dikasih posisi sebagai gembala FA. Saya pernah diberangkatkan ke Jakarta waktu itu untuk diklat pembelajaran gembala FA. Waduh, makin semangat dunia melayani, makin semangat. Ternyata bukan masalah dibujuki atau dihapusi, ternyata di sana dimasukkan ke sebuah camp. Saya tidak mau menyebut camp ini apa. Ya sudah kita jalani.
yang di situ tidak menumbuhkan teman saya. Tidak ada gergetik. Dalam arti pengembalaan FA ya ini seperti ini. Kita mengenal pribadi, lipas pribadi, ya kan? Itu yang benar, ya kan? Gembala kenal dombanya, mosok mau diulang. Domba kenal gembalanya. Sampai disuiti tok di gembala, suit domba langsung datang. Itu tok sebagai contoh. Selesai. Ayo joget. Apa Billy Roh Suci gandol Gusti buat maju kabeh. Tak atik tak suwit-suwiti. Nah itu gembala kenal domba, domba kenal gembala. Tapi Wijaya di sini tidak mau disebut gembala. Wis kita sama-sama maju berjalan bersama. Akhirnya menginjak beberapa tahun setelah posisi gembala FA, saya jadi diaken. Hari Asar diaken gagal, nggak sampai duku-duku sudah. Di situ mulai diproses. Namanya pelayanan pasti ada benturan. Di sini saya menceritakan hari ini, nggak tahu. Saya sebenarnya tidak ada planning. Cuma nanti ada tujuannya, endingnya. Ini katanya Wijaya yang nak firman. Cepet wis gak usah dawa-dawa cerita mali. Nah sekarang tak dawa titi. Cek no cik Wilon ngamuk. Nah, terus akhirnya saya di posisi diaken. Wah, sudah gagal enggak? Ya, hanya diberi omongan diaken Wijaya, diaken. Sudah ya, selesai. Di situ mulai istilahnya merekeli. Habis. Dan akhirnya tinggal beberapa orang. Ada penghakiman yang ngomong saya, lah pokok terus no. Iki keliru darane. Imanono, bawaan doa. Saya fokus. Seakan-akan ada tujuan melayani itu Tuhan aja. Sudah, kenceng ini. Finishnya Tuhan sudah. Tapi godaan kiri kanan itu, wah enggak nyaman. Konco podo ngafirono, waduh bloke sing berontak kabeh. Kene pelayanan terus. Loh ini benar nyata. Posisi diaken yang kita harus berpisah dengan mereka. Di suatu pelayanan kita bisa berpisah. Bisa rengket seakan-akan kayak perangko wisan di dalam dunia pelayanan. Setelah memasuki dunia pelayanan bisa aja itu perangko wis kayak magnetnya untuk magnet sing sama tapi bertolak. Cedai mo sampai saya mengistilahkan kalau sing geger didekek sak motor ya guyari sampai guyu geser bokongnya wis wegal. Itu loh. Makanya sekali lagi dunia pelayanan itu fokus. Saya sudah fokus waktu itu. Tidak lihat kiri kanan. Terlebih lagi nyonya sudah kok dibetak-betak terus sih. Nggak kuat. Ya, tapi endingnya kita harus pergi. Bukan tidak setuju. Pasti Tuhan mengarahkan untuk yang terbaik. Kalau saya tidak pergi, tidak mungkin saya berdiri di sini. Kalau saya tidak pergi, tidak mungkin saya melayani. Kalau saya tidak pergi, tidak mungkin saya bukan mengembalai loh ya. Saya membentuk satu komunitas JIGS Local. Itu lupakan. Nah, tentang perasaan, sakitnya ini saya akan ceritakan. Nyonya sudah tidak menyetujui. Ya, banyak pergumulan waktu itu. Waktu itu kita diangkat sebagai diaken hanya tepuk tangan dan ucapan diaken ya, diaken. Nah, sudah itu aja. Muncullah pelayan-pelayan baru. Ini fakta, saya cerita. Tapi sekali lagi bukan untuk menghakimi, bukan untuk melontarkan sakit hati Pak Wijaya ini. Bukan. Tapi kembali lagi kita akan membahas tentang perasaan Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib yang kita lupakan. Kita hanya mengenal cambukan, kita hanya mengenal itu bla 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 bla, tisu sak jontek. Itu toh. Tapi kita melupakan tujuan kekal Allah. Saya sampai ngomong ini loh perasaannya. Terus diiris-iris kurangnya opo. Ati ngomong sakitnya di sini nyanyian itu enggak ada. Ini benar-benar kita rasakan. Kembali lagi ke cerita saya. Posisi dia kan muncul gitu pelayan-pelayan baru. Fortuner. Ada sing bawa Alfa. Ada yang bawa ini. Langsung muncul. Masukan iblis yang muncul. Bawa sepeda pelayanan juga direken di gereja. Muncul. Perpuluhan kalau nanti pelayanan di sisi terjadi sakit, perasaan di sini sakit yang akhirnya
ini kejahatannya. Saya bukan menghakimi gereja, ini kejahatannya gereja. Kamu akan disisihkan pelan-pelan. Saya bukan menghakimi, ini perasaan yang saya alami. Akhirnya saya harus duduk sebagai jemaat. Mampu enggak? Kalau mungkin pelayan-pelayan yang lain minggat gak kiri ya. Tapi saya mengalami hampir kurang lebih setengah tahun saya duduk sebagai jemaat. Posisi saya diakon. Tidak pernah diajak obrol-obrol tentang ini, tentang ini. Ini kesakitan yang kita ngomong, perasaan melayani seperti ini. Nanti kita kembalikan dengan perasaan Tuhan Yesus. Muncul diaken-diaken baru. Mulai penghabisan. Ini posisi duduk sebagai jemaat. Diaken-diaken baru naik. Apa yang dilakukan? Saya hanya ditunjuk. Saya dia tepuk tangan. Diaken tepuk tangan aja. Ini disambut dengan ribuan. Ya hampir mungkin waktu itu ratusan lah. Nggak ngomong ribuan lah. Terlalu banyak. Jemaat Malangi Pirose, ya kan? Akeh ku minden itu saya pernah. 20.000 pernah saya saksikan, itu banyak. Kalau di sini ini ribuan, ya kan? Maksudnya di pojok sana ya saya berani ngomong paling banyak ya 1.500. Tapi lebihnya ngomongnya orang, bocing 10.000 ya ditambah kabeh pada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Seperti itu. Yang akhirnya ini kesakitan yang saya ngomong tentang perasaan pelayanannya seperti ini. Wah, bukan jas. Ini kira-kira jas ini bukan saya yang tadi bekas manten, bukan. Ini jas kira-kira waduh langsung pesen. Pentabisan waduh pesen, waduh pinnya itu mungkin ya emas-emasan ya sudah ya. Waduh tepuknya wis kayak waduh semarak lihat artis ya tahu ya. Ya, Ariel Peter Pan naik waduh wis sosok biaya gini-gini sudah. Sama, gempita itu luar biasa. Ini muji perasaan kita. Dan akhirnya mereka dikasih sebuah sertifikat. Dan akhir-akhir ini saya dengar dikasih pin. Pinnya emas loh, asli. Bukannya asal tunjuk ditepuk tangan. Ini loh perasaan yang diuji. Saya tidak mau menceritakan tentang sakit hati saya, enggak. Saya selesai. Saya tidak ada apa-apa. Saya makin semangat. Saya makin fokus mau menyembah Tuhan. Sampai-sampai saya ngomong ini bukan salah saya kalau saya ngomong wis gak gejo-gejoan itu salah. Ini pelayanan saya yang pertama dan terakhir. Saya tidak pernah melayani gereja di mana-mana. Maksud saya tidak pernah kecantol di GBI di mana saya tidak pernah. Sudah, ini yang pertama dan yang terakhir. Dan Tuhan bawa saya untuk sekarang melayani. Jadi wong gereja jalan-jalan yang di mana-mana dilayani. Kembali lagi tentang perasaan yang kita rasakan hari-hari ini. Ayo di dunia pelayanan itu ya seperti ini. Bukan masalah ini tadi Wijaya ceritakan tentang perasaan yang semakinnya seperti ini. Bisa ya merasakan ya tadi ya. Bisa ya. Harusnya cerita tadi bisa ya merasakan ya. Nah, ya sudah banter Pak Gunawan bisa. Coba dulu loh, saya suwe loh. Sebelum nampo ini. Kembali lagi tentang tadi perasaan. Ayo di dalam dunia pelayanan ojo lebay gitu loh ya. Kesenggol titik wis mampek, wis gak muncul. Lebay kesenggol titik wis mulai menghakimi. Lebay titik kesenggol titik wis mulai ngelakuin hal-hal yang enggak. Kembali lagi pengorbanannya Tuhan Yesus. Mengenang tentang kematiannya. Bukan hanya fisik aja. Sampai-sampai diceritakan. Ini kemarin ya saya ceritakan di LCD juga sama. Tentang pengorbanannya Tuhan Yesus itu seperti sekelompok anak yang mau bermain di suatu sungai dan rawa-rawa. Di sungai dan rawa-rawa itu sudah diomongin, di situ ada boyo itu. Apalagi dekat rawa-rawa. Namanya arek cilik ya. Dari desa berjalan 500 meter ke sungai. Anak kecil ini berjalan semua ke sana. Akhirnya mereka main-main, lupa daratan. Ya, akhirnya salah satu dari mereka mendekati rawa-rawa. Yang di situ sudah dikenal sama orang-orang ojo dekat rawa-rawa loh, ono boyo itu di sana. Ya kan? Akhirnya terjadi salah satu dari anak ini mendekati itu dan benar buaya itu keluar. Koncoy kabeh bengok. 500 meter orang desa waduh keluar semua. Akhirnya kedengaran oleh papa
lari kenceng dia, wis lari wis terbili-bili dia. Anakku bengok-bengok soalnya bahaya. Yang akhirnya dia nyemplung di sungai itu, dia berenang mendekati rawa dan dia menyaksikan sendiri anaknya mau diterkam buaya. Nyata ini. Dengan perjuangan yang sangat luar biasa, papa ini langsung mengambil anak itu tanpa sadar. Ternyata akhirnya dia yang diterkam. Kakinya diterkam dan berdarah-darah. Yang akhirnya dibawa sama penduduk ke tepian dan anak ini menangis merangkul papanya, yang akhirnya dalam keadaan sekarat papanya meninggal. Itu loh bentuk pengorbanan. Itu cerita ilustrasi yang saya nggak tahu, ini pernah dengar nggak cerita itu ya? Apa mungkin baru? Nah, ini istilah tentang pengorbanan ayah itu seperti itu, sama yang dilakukan oleh Yesus. Mereka samakan seperti itu. Sampai saya ngomong tentang mengenang kematian Tuhan Yesus ini kok cuma gini toh ya. Saya ini juga bukan masalah bertanya-tanya, bukan. Kok cuma gini toh? Ya itu tadi, kembali tadi. Kita melupakan ada perasaan yang sakit, ada perasaan rohani yang hancur sudah karena pengorbanan ini. Dia memperjuangkan untuk menyelamatkan manusia, dia menebus dosa manusia, belum manusia saiki. Dibawa melayani sini, ya sudah seperti itu. Tidak cocok satu dengan lainnya, wis geger. Makanya sampai diomong untuk jadi satu tubuh Kristus itu wangel sudah. Sampai diistilahkan orang melayani ini, benar saya juga nerima kok. Katakanlah dulu ada sekolah tentang pelayanan juga saya terima. Dunia pelayanan itu seperti orang bangun suatu bangunan tinggi. Ono bagian cat, ono bagian tukang batu, ono bagian macam-macam kan, tukang kayu dan lain-lain. Saya selalu ngomong di dalam satu komunitas kami ini, ojo cawe-cawe urusan wong liya. Koordinator masing-masing lakukan yang terbaik. Ojo tukang cat garapane tukang kayu. Tukang kayu menek genteng. Wis gak cocok gitu loh. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Gampang kok dunia pelayanan sebenarnya. Kalau diartikan seperti itu gampang enggak? Merenung sudah boleh kan. Bener memang. Iya betul ya Bu Rika ya. Lah wis bagiannya kamu ini ya sudah, kok dari tukang cat ya dari tukang cat aja. Ojo ngeyel dari tukang batu. Nah, tapi saat-saat ini yang disaksikan, benturan. Saya pun yang ngalami. Saya pun ngalami. Dan di sini timbul kejahatan. Sudah jenuh enggak dengan firman saya? Lah jenuh tak mandeki, lah belum, ini masih terus. Masih banyak. Soalnya saya rindu itu seperti ini tadi, pekan pasca aja. Ya maaf ya, bukan mau menghakimi, nggak tahu. Mungkin kita melupakan Sabtu sucinya, kita lewati. Padahal itu untuk memperingati tubuh Kristus yang meninggal tadi diletakkan di kubur. Itu juga diperingati loh. Ya, istilahnya kita bukan mau nyapa-nyapakan dengan mereka yang meninggal sampai dipersemayamkan segitu lama, kurang tahu 2 minggu, ya kan? Bukan, tapi setiap momen itu diperingati. Ada perjamuan yang terakhir, sampai-sampai nanti endingnya besok di kebangkitan. Itu semua kita rayakan. Nah, yang Sabtu ini yang dilupakan. Oke, saya akan kembali satu-satu aja. Tak rasa ini nanti terlalu lama. Pak Gunawan itu masih semangat ya Pak Gunawan? Tak tanya dulu nanti. Oke, kita akan belajar tentang kenapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Saya bukan tadi kiranya cerita tentang artis yang saya ceritakan tadi itu benar-benar real apa adanya, dan itu dialami, benar-benar dialami, bukan hanya cerita aja, itu bukan. Terjadinya pencambukan yang akhirnya salah sasarannya akhirnya dia mengampuni. Nah itu yang harus kita ketahui dulu. Sebentar. Ya, ini tujuan kematian Tuhan Yesus. Ini saya tulis. Ya puji Tuhan banyak yang suka ya. Mungkin Pak Matius kemarin ya juga nyimak juga. Kemarin di SAD
Ini saya ulang sedikit aja, mungkin yang sudah mendengarkan nggak apa-apa ya Pak Matius ya, didengar ulang. Yang penting Ibu Negara nggak melok, ini nggak ngomong, tidak ngomong saiki ya. Ya, nomor 1, membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah, itu ada tujuannya. Kita kadang memperingati kematian ya tadi, saya tidak perlu mengulang tadi. Nah, tapi yang kita omongkan hari ini bukan tadi, ternyata ada perasaan yang sangat-sangat sakit rohaniannya. Nah, ini yang nomor 1, membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini di Titus 2 ayat 14. Saya akan carikan aja. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14 saya akan bacakan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita mau fokusnya di kejahatan. Ini yang kita lupakan. Dengan kematian Tuhan Yesus itu kita dibebaskan dari apa? Kejahatan. Itu yang kita lupakan. Nah, di ayat ini kita diingatkan, loh kita itu setelah kita mengenang kematian, kita ini dibebaskan dari kejahatan. Ayo sekarang kita siapa yang tidak pernah terbebas dari kejahatan? Namanya kecewa, apalagi di dalam dunia pelayanan pasti kita pernah dijahati. Nah, tapi Tuhan janji di firman ini kita akan dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua ini tadi sama, di ayat yang sama, ini yang dilupakan juga. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kita pribadi lepas pribadi ini setelah kematiannya, ini rencana Allah, tujuan Allah itu apa? Untuk menguduskan kita pribadi lepas pribadi. Bukan untuk menguduskan satu orang aja. Sama dengan kata JIG, Yesus tolong kami. Saya bukan mau membenarkan, saya bukan merasa ini paling benar. Karena memang Tuhan Yesus ada untuk kita semua. Terlebih lagi di hari ini kita mengenal tentang dikuduskan. Kita ini semua dikuduskan. Dan yang kita lupakan luar biasanya tentang kematian Tuhan Yesus. Kita ini disiapkan tempat di surga. Kita nggak sampai ke sana. Waktu itu pikiran saya cuma menyelamatkan, menebus dosa, selesai. Tapi setelah kita kenal tentang tujuannya, saya sendiri baca ya sambil merinding. Luar biasa ya. Berarti Tuhan ini memberikan tujuan kekal Allah ini berarti apa? Yang terbaik. Kita sudah dilepaskan dari kejahatan, kita sudah dikuduskan, diimbui lagi, kita disiapkan tempat di surga. Itu yang kita lupakan. Kadang kita cuma fokus, waduh perayaan ya seperti ini aja. Sampai-sampai saya ngomong kok lebih meriah Natal ya daripada Paskah. Ya padahal Paskah ini yang paling luar biasa karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, mendapatkan kasih yang sangat-sangat sempurna. Terlebih lagi dengan kita tadi melihat tujuannya yang tadi. Nomor 1 dan nomor 2 kita dibebaskan kejahatan, kita dikuduskan pribadi lepas pribadi, diimbui lagi, kita disiapkan tempat di surga. Itu yang kita lupakan. Saya waktu itu baca, benar-benar luar biasa ini. Tidak ada kasih yang sempurna seperti ini. Kembali lagi kita ke kita pribadi lepas pribadi. Saya bukan mulai ngomong tentang Kristen lebay, bukan. Kita seakan-akan sudah memperingati kematian, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak sempurna sebenarnya, apalagi di dunia pelayanan. Ayo mulai melayani itu total. Memakai perasaan ini kita biar tahu perasaan melayani ini seperti ini. Jadi kalau disinggung ya sudah, maafkan aja. Mungkin dia tidak ngerti. Sudah. Maka saya selalu ngomong, ayo mulai jalan itu positif, negatif itu jalan. Maju bareng. Ojo pikiran cuma negatif. Saya selalu ngomong, kamu negatif toh. Dapatnya apa? Kamu menghakimi. Sebaliknya kamu positif toh. Melihat orang harus positif. Wapi orang. Pelayanannya luar biasa. Nah suatu hari kecentok, kecewa. Karena positif. Ya setuju ya. Ya berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Itu masih yang nomor 2. Yang nomor 3, Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Nah ini tujuannya juga. Loh, saya baca lagi. Saya 2 kali ini berarti. Saya benar-benar terkesima. Ternyata tujuan kematian Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa. Bukan hanya kita melakukan
roti, minum anggur, selesai. Sudah kita berjamuan, sudah kita diselamatkan, kita ditebus. Terus akhirnya ditambah-tambahi pemulihan, terus main itu kesembuhan terjadi. Tapi kita melupakan tentang tujuan. Jadi tujuan yang ketiga, Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Masih banyak kita nggak menghano Tuhan kita. Setuju ya? Oh, ada penyembuhan pembicara dari si A si B, mereka berbondong-bondong, ngomongnya berbondong-bondong, istilahnya ngeramein, konen ono sembako, Melayu berangkat wis. Ya, ada kesembuhan harus berangkat langsung. Kita tidak menuhankan Tuhan kita. Istilahnya kita mengkultuskan seseorang yang seakan-akan dipakai Tuhan untuk uang menyembuhkan. Alkohol, wis wae kesembuhan, ya kan? Kursi roda semangku, ya kan? Sakit bisa sembuh. Loh, kita percaya tentang alkohol Tuhan pakai seseorang, percaya. Tapi ya ini tadi di tujuan Tuhan, kematian Tuhan ini tadi, ayo kita kultuskan Tuhan, ojo tuh kultuskan manusianya. Ya, dan terus apa bedanya dengan dukun? Apa bedanya dengan Gunung Kawi? Ya betul ya, Kebosasi sudah pergi ke Gunung Kawi ya, Kebosasi ya. Tapi tidak mengutuskan itu ya, buah jatuh ya biar aja jatuh. Tidak dimakan ya. Ya, nah, apalagi Ciwilun sudah, ayo nang depote apa besekan kambing, dia dibuat liturgi, sekarang dimakan be Ciwilun tak kakek. Oh, enak yang tadi. Ya, ini tadi kembali ke nomor 3. Ayo kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Nah kalau kita mempercayai yang aneh-aneh seperti itu, ya kita masuk bisa menyebut kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini tujuan kematian ini yang kita lupakan seperti ini. Ayo, saya bukan mau menggurui, tapi ini benar-benar ayo kita belajar bareng-bareng. Setelah tadi nomor 1, 2, 3 sampai si nomor 3 ini, merinding. Sempurna ternyata Tuhan. Makin dalam mengenal. Padahal ya maaf kata, saya mendalami apapun. Saya dari bayi projok sudah Tionghoa, alias saya ini sudah Buddha. Saya suka mendalami semuanya. Ya sampai-sampai saya kenal tentang puasa. Saya kenal puasa ya saya di Rasulullah. Ya Rasulullah saya puasa 40 hari. Ya saya kenal Parita Tripitaka, bukan hanya seakan-akan wis kenal wis itu top. Enggak, saya sampai hafal, sampai ikut lomba-lomba. Udang sarana gajami, damang sarana gajami, sangan sarana gajami, duti ampi udang sarana gajami, duti ampi damang sarana gajami. Habis saya benar-benar saya kok ini beda ya. Terlebih lagi setelah kita mengenal pekan Paskah ini. Waduh, luar biasa. Saya seperti ya ini Tuhan kita. Makanya jangan mengputuskan hal-hal yang aneh-aneh. Jangan tergiur dengan waduh kesana, bolong-bolong kesana. Tujuannya nggak jelas, motivasinya nggak jelas. Padahal di sini kita sudah tahu Tuhan kita. Itu yang ketiga. Ayo kita sama-sama belajar. Ini yang terakhir. Kristus mati supaya kita hidup untuk Dia. Nomor 4 ini yang saya pikir, wah aku bisa ngomong, aku sudah pelayanan lansia itu betang mobil tak gawa nang Siti Arjo sik tak lobo nomornya 30 menit, aku belum hidup untuk Dia. Kamu sudah bangga pelayanan itu tadi seperti diaken gembala, wakil gembala, ketua sinode, sudah, kamu belum hidup untuk Dia. Ini yang dilupakan. Ayo mulai kita hidup untuk Dia. Kita nggak ada keterlambatan. Lansia saya ngomong kari umurnya sate entek, masuk ate koja. Enggak ada omongan itu. Bagi Tuhan enggak ada waktu itu. Ayo di kesempatan ini, ayo kita lakukan. Yang terakhir ini yang membuat kita jadi semangat. Hidup untuk Dia. Dengan apa? Kembali lagi yaitu tadi JG Stokam dibawa untuk melayani, bukan untuk kumpul-kumpul, mendengarkan suatu firman, kolekte, persembahan, ya. Terus mari gini, entar lagi ada kumpul-kumpul, beli mobil, mobilnya terbeli, selesai. Belum. Kamu belum hidup untuk Dia. Saya berani ngomong semua ini belum hidup untuk Dia. Saat rajin-rajinmu, ya kan? Saat taat-taatmu, saat setia-setiamu, yang diuji itu di dalam kehidupan. Seperti kemarin kesaksian juga, di depan hanya warung
sudah ngomong di sini, oh no gereja rame, warung dampaknya. Nah itu loh hidup untuk dia. Iya kan? Tak jangan panti jompo, ayo difoto, no nyuapin, Bapak Jim nyuapin. Waduh seakan-akan waduh ini benar-benar orang Kristen luar biasa. Belum, kita belum hidup untuk dia. Pegang kata-kata ini. Saya pun masih pegang. Jadi pelayanan kita ini orang bisa ngomong itu mungkin biaya lebih kenal ecek-ecek gitu. Blegedes. Blegedes dengan baik. Ecek-ecek blegedes. Nah, arti ini yang kamu lakukan ini. Kalau kamu belum hidup untuk dia, konsep seneng geger, konsep iso semon-semon, rasa-rasa, sikut-sikutan, melayani, jauh. Itu bukan melayani. Kamu belum hidup untuk dia. Tapi kalau sudah akur, sudah tenang, melayani, ya sukacita, ayo bareng-bareng dikerjani. Nah ini mulai hidup untuk dia. Kita bukan kumpul-kumpul barang, mau kita pasarkan di sana, mau kita cari gagah-gagah. Misi-misi besok kan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Enggak. Kita belum hidup untuk dia. Kita nggak tahu di sana ya apa. Kita nggak tahu tentang pelayanan kita di sana gimana, kita nggak tahu. Kita sudah memberikan dampak. Kena masalah jalannya mau kok ya Pak Jim ya kan? Apalagi kena biaya-biaya yang enggak kita bisa perkirakan. Kembali lagi diingatkan yang terakhir ini, sudah enggak kita hidup untuk dia? Saya rasa cukup sampai sini aja, terlalu panjang nanti kalau saya paparkan semuanya. Saya pun kuat, tapi nanti lainnya yang ngantuk-ngantuk ya. Kiranya ini tadi, ayo kita kenal kematian Tuhan Yesus untuk tujuannya ini. Kita jangan terfokus dengan penyiksaan Tuhan Yesus, dengan kematian yang luar biasa di kayu salib, ditusuk, bukan. Tentang yang perasaan yang sakit ini loh. Kita kembalikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Lorongmu itu nggak seberapa lorongmu. Sakitmu apa sih? Perasaanmu sakitnya apa? Sakitan Tuhan Yesus. Nah itu kalau kita sudah mengingat, Tuhan Yesus perasaannya sakit luar biasa. Nah kita akan kenal, apalagi dengan tujuan itu tadi yang sangat menyentuh hati saya ini tadi, tentang kita ini belum hidup untuk dia loh, yang terakhir itu tadi. Terus kesempurnaannya aja, kita disiapkan untuk dilepaskan dari kejahatan, bukan itu aja. Kita dikuduskan pribadi lepas pribadi. Situ-situ itu loh dikuduskan. Terus ditambahi, disiapkan tempat di surga. Itu yang harus kita ngerti tujuannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, mari kita masuk di perjamuan kudus. Saya rindu di hari yang sangat khusus ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah sama-sama tahu. Saya pun mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya tidak ngerti ada Sabtu suci, ada Sabtu putih yang ternyata kita harus memperingati juga. Tubuh Tuhan Yesus yang telah meninggal ditaruh di kubur hari ini. Ayo di pekan Paskah ini kita benar-benar membawa hati kita, benar-benar membawa iman kita. Setelah kita tahu tentang kematian Tuhan Yesus itu ternyata ada tujuannya. Ayo kita semakin dalam lagi mengerti tentang perjamuan ini bukan hanya ritual aja, bukan hanya liturgi yang dilakukan setiap ada acara Paskah, bukan. Terlebih lagi kita diberikan kasihnya yang sempurna, dahsyatnya luar biasa. Mari kita bawa iman kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat firman yang sangat luar biasa ini Tuhan. Terlebih Tuhan ini menyentuh hati kami Tuhan, terkhusus hati saya pribadi Tuhan, untuk semakin dalam mengerti tentang kematian-Mu Tuhan, untuk mengerti tujuan kematian-Mu Tuhan. Engkau ternyata memberikan hal yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan hal yang luar biasa sempurna Tuhan. Kasih-Mu benar-benar sempurna Tuhan. Kini Tuhan, jemaat-Mu ingin memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Pertama Tuhan, saya berdoa Tuhan, layakkan hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, yang sangat kurang sekali ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan ini Tuhan. Engkau juga melayakkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan mendukung perjamuan
khusus untuk roti dan anggur ini Tuhan. Engkau sucikan Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan, seperti Engkau mengkuduskan waktu Engkau melakukan perjamuan dengan murid-murid-Mu Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk memperingati kebaikan-Mu Tuhan. Kerinduan kami hanya ingin memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kiranya Engkau datang di tempat ini Tuhan. Engkau lawat perjamuan ini Tuhan. Engkau ikut serta di perjamuan ini Tuhan. Yang siap menerima perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Kita menyanyikan satu lagu dulu. Ya, silakan. Sambil kita Silakan kembali. atau bagian roti dan anggur yang mau menyanyikan satu tujuan kematian Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa perasaan kita, dan kita bawa iman kita untuk melakukan perjamuan ini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, silakan membacakan firman. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk peringatan
makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita menggunakan dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan ke atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita. Ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita fokuskan iman kita. Kita bawa perasaan kita pada Tuhan Yesus. Kita berjamaah kepada kita. Fokuskan iman kita pada Tuhan Yesus. Kita telah mengerti pengorbanannya. Kita telah mengetahui sakit fisiknya. Tapi terkadang kita melupakan tentang tujuan kekal Allah. Kenapa dia harus meninggalkan kita? Kenapa dia harus berkorban untuk kita? Ternyata ada tujuan yang luar biasa. Dia akan melepaskan kita dari kejahatan. Dia akan menguduskan pribadi lepas pribadi kita. Terlebih, kita akan diberikan tempat khusus di surga sana. Mari kita mengucap syukur terus kepada Tuhan. Hanya ucapan syukur. Mungkin lewat ucapan syukur ini, kita akan mendapatkan kasih-Nya yang sempurna dari Tuhan. Dan lebih lagi, bertanya kepada pribadi lepas pribadi diri kita sendiri. Sudahkah kita menuhankan Tuhan kita yang sangat luar biasa ini? Sudahkah kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa dan dahsyat ini? Terkadang kita melupakannya. Kita hanya percaya kepada seseorang. Kita hanya terkagum hanya pada kebijakan, kemampuan seseorang saja. Ternyata kita telah melupakan Tuhan Yesus segala di atas segalanya. Kembali lagi, kita tanya kepada pribadi lepas pribadi hari ini juga. Sudahkah ada Tuhan di dalam diri kita? Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Tidak cukup kita hanya melakukan aktivitas biasa saja. Kita beribadah, kita memuliakan, memuji, tapi kita telah melupakan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Ayo, saat ini mari kita bawa hati kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kiranya pengampunan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Terlebih Tuhan akan berubah pribadi lepas pribadi. Kita akan semakin dalam mengenal Dia. Dan terlebih kita akan menyempurnakan kasih-Nya lewat pelayanan kita. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Ayo terus melayani semakin dalam lagi. Apa yang kita lakukan belum seberapa. Kita harus dalam lagi. Mengingat juga waktu yang diberikan Tuhan Yesus, kita tidak ada janji. Sewaktu-waktu kita dipanggil. Bertanya kembali kepada diri kita. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kiranya lewat perjamuan hari ini, mujizat akan terjadi di tempat ini. Mujizat akan dialami pribadi lepas pribadi. Terlebih, pemulihan akan terjadi. Pemulihan atas pribadi lepas pribadi akan terjadi dan dialami pada hari ini. Terlebih kita akan lebih lagi melayaninya lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur, buat tubuh dan darah Tuhan. Kiranya akan kami kenang tanpa mengenal waktu Tuhan. Akan kami kenang terus semakin dalam Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih pada hari ini Tuhan.
Kiranya Engkau terus menolong, Engkau terus melindungi Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau layakkan pelayanan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya, terima kasih kalau malam hari sore hari ini kita sudah menerima perjamuan kudus ya, yang sudah menyatu di dalam diri